8 Oktober 2021 menjadi hari jadi Sumpah Pemuda. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, hari ini kita masuk pelajaran PKN, yaitu mengenai Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya ibu ingin memperkenalkan diri ibu. Nama ibu Lasmarito Silalahi dan ibu mengajar di mata pelajaran PPKN. Oke, salam kenal untuk kalian semua ya anak-anak ibu. Oke, nah sebelumnya ibu mau mengabsen dulu ya kan, siapa di sini yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Oke, bagus ya anak-anak, semua berarti semangat untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai ya anak, ibu mau menampilkan video dulu ya kan, supaya membangkitkan semangat kita. Oke, ini berhubungan juga dengan pembelajaran kita pada hari ini. Selamat menyaksikan. Sumpah Pemuda. Satu. Oke, nah berdasarkan video yang tadi sudah diputarkan ya kan anak-anak, maka dari situ kita tahu ya kan bagaimana semangat para pemuda di masa kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi anak-anak ibu, sebelum kita masuk bagaimana sih sejarahnya begitu kan, kita tahu dulu apa sebenarnya sih Sumpah Pemuda itu. Nah, Sumpah Pemuda itu anak-anak ibu. Nah, Sumpah Pemuda itu diartikan sebagai suatu peristiwa, ya kan? Peristiwa di mana para pemuda-pemudi itu memberi pengakuan, ya kan? Pengakuan pemuda-pemudi Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan, ya kan? Dikatakan yang mengikrarkan. Nah, mengikrarkan di sini anak-anak sama juga dengan memberikan sumpah, ya kan? Bahwasanya bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang satu tanah air. Oke, kemudian dikatakan lagi kan anak-anak satu bangsa dan satu bahasa. Satu bahasa. Nah, inilah anak-anak yang diberikan atau yang disampaikan, diikrarkan, disumpahkan oleh para pemuda-pemuda kita di masa mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Nah, untuk itu anak-anak sebagai pemuda-pemudi nantinya kita juga harus mencintai yang namanya bangsa kita. Oke, nah sejarah dari lahirnya Sumpah Pemuda ini tentunya disebabkan oleh beberapa hal ya kan, atau beberapa peristiwa. Nah, di mana peristiwa yang pertama itu dilakukannya Kongres Pemuda yang pertama, kan? Nah, sejarahnya itu dilakukannya Kongres Pemuda yang pertama. Nah, Kongres Pemuda yang pertama ini seperti gambar yang ada di sebelah ibu, ya kan? Kongres pertama itu berlangsung mulai tanggal berapa anak-anak? Iya, ada 2 hari ya kan? Yang pertama itu pada tanggal 30 April, iya, sampai tanggal 2 Mei tahun 1928. Nah, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei ini tentu ada ya kan tujuan dilakukannya kongres ini. Tidak mungkin dilakukan kongres tapi tidak memiliki tujuan. Nah, tujuan pertama
pertamanya anak-anak ibu adalah dikatakan di sini tujuannya itu ialah untuk memajukan persatuan dari para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia dari berbagai daerah, baik itu di Jawa, di Sumatera, dan dimanapun itu diadakan kongres ini untuk memajukan persatuan, ya kan? Memajukan yang namanya persatuan. Iya, persatuan antara pemuda-pemudi Indonesia. Indonesia. Bisa ya anak-anak ibu? Nah, ini dia. Terus tujuannya yang kedua, kan? Ini tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua diadakan kongres ini yaitu untuk membentuk atau membuat, mensahkan bahasa yang kita gunakan di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, kita itu terdiri atas berbagai pulau, berbagai budaya, kayak akan adat istiadat. Nah, jadi untuk mempersatukan kita dibuatlah nakku yang disebut dengan bahasa persatuan, ya kan? Yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, jadi melalui kongres pertama ini dibuatlah bahwa bahasa persatuan dari bangsa Indonesia yaitu menggunakan bahasa Indonesia agar seluruh masyarakat itu dapat menjalin persatuan, ya kan? Nggak mungkin kan berbeda-beda bahasanya, nggak akan bisa nanti yang satu mengerti ketika kita berkomunikasi dengan yang lain. Nah, jadi itu dia ya di kongres pertama ini. Oke, paham anak-anak ibu semua? Oke, nah kalau sudah paham, kita lanjut nakku. Ada kongres pertama, maka ada kongres yang kedua. Ya, di kongres yang kedua ini anak-anak ibu semua dilakukan karena di kongres pertama ini tidak begitu memberikan hasil untuk kemerdekaan dari Indonesia sendiri. Maka dari itu dilakukanlah kongres yang kedua. Nah, kongres yang kedua ini berlangsung dari tanggal, ayo ada yang tahu? Nah, kalau kongres kedua ini anak-anak ibu samalah itu dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Ayo, ada yang tahu nggak? Hari Sumpah Pemuda itu pada tanggal berapa? Iya, betul sekali. Tanggal 27 sampai 28 apa? Iya, 28 Oktober tahun 1928. Nah, jadi kan anak-anak ibu, di tanggal 28 Oktober ini kita selalu memperingatinya dengan hari lahirnya Sumpah Pemuda, ya kan? Nah, jadi di kongres kedua ini anak-anak ibu itu menghasilkan, ya kan? Menghasilkan yang namanya pertama, anak-anak ibu. Pertama kali di kongres yang kedua ini dihasilkan bahwa lagu Indonesia Raya itu pertama kali berkumandang di kongres kedua ini, ya kan? Berkumandanglah lagu Indonesia Raya, berkumandang lagu Indonesia Raya, ya. Nah, jadi kalau ditanya anak pada kapan lagu Indonesia Raya itu pertama kali berkumandang atau dinyanyikan seperti itu kan? Itu pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu pada peristiwa kongres yang kedua. Itu dia ya. Oke, kemudian apa lagi nak yang didapatkan ketika kongres yang kedua? Iya, tentu saja kita lahirlah Sumpah Pemuda, ya kan? Sumpah Pemuda. Nah, ada nggak di sini yang tahu kira-kira isi Sumpah Pemuda itu apa aja? Oke, tahu ya? Nah, coba bisa dilihat di layar masing-masing atau di
depan kalian bahwasanya Sumpah Pemuda itu yang pertama itu adalah kami putra dan putri Indonesia. Bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itu dia ya, isi dari Sumpah Pemuda. Oke, bisa ya anak-anak ibu? Nah, kemudian Sumpah Pemuda ini juga tidak lepas oleh bantuan para organisasi-organisasi pemuda, ya kan? Jadi ada anak-anak ibu semuanya organisasi-organisasi yang membantu, ya kan? Organisasi yang membantu lahirnya Sumpah Pemuda, organisasi yang mendukung, ya kan? Mendukung lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Oke, yang pertama itu ada yang tahu dia organisasinya, ada yang pertama dia disebut dengan apa? Jong Java. Jong Java. Nah, setelah Jong Java pakai Jong ini semua ya kan, jangan salah sebut nanti ya. Oke, yang kedua ada disebut dengan Jong Celebes. Jong apa lagi anak ibu? Jong Ambon bu, ya kan, Jong Ambon. Nah, berarti ini pemudanya yang dari daerah Ambon ya kan. Nah, kemudian Jong apa lagi? Jong Batak pun ada ya kan. Ngeri-ngeri juga orang Batak ini ya kan, masuk dia dalam organisasi Sumpah Pemuda. Makanya kalau pemuda-pemuda yang sekarang itu harus lebih berani, lebih semangat dari pemuda-pemuda masuk kemerdekaan, karena kan anak-anak ibu pada masa lahirnya Sumpah Pemuda ini, para pemuda yang ikut dalam kongres ini akan diasingkan oleh penjajah Belanda seperti itu. Jadi dilarang mereka untuk melakukan suatu rapat atau suatu pertemuan yang akan mendukung kemerdekaan dari Indonesia, ya kan? Jadi semua pemuda-pemuda kita pada masa menyambut kemerdekaan kita itu, mereka memang sangat pemberani, sangat bersemangat demi merdekanya negara Indonesia. Oleh sebab itu, anak-anak ibu, jangan lagi di sini ya tidak mencintai bangsa Indonesia, karena untuk menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang merdeka itu banyak pengorbanan dari pemuda-pemuda yang di masa lampau ya kan. Ada Jong Batak, terus apalagi? Ada Jong Sumateran Bon, dan lain-lain ya kan, dan lain-lain. Nah, itu dia ya anak-anak ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, ibu putarlah dulu lagu yang mengingatkan kita bahwasanya pemuda-pemuda kita di masa lalu itu sudah berjuang untuk negara kita. Oke, saksikan ya anak-anak. Oke, nah itulah nak yang dapat ibu sampaikan di materi hari ini. Nah, untuk itu ibu ingin bertanya, ya kan? Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, nah, ibu akan membagi tugas, ya kan? Membagi tugas kelompok. Nah, kelompok 1 di sebelah kiri ibu, dua meja, 2 baris. Yang kelompok 2 di sebelah kanan ibu. Nah, tugasnya yaitu mencari makna, ya kan? Makna dari Sumpah Pemuda, arti dan makna dari Sumpah Pemuda yang sudah tadi kita ucapkan bersama-sama, ya kan? Cari makna dan artinya. Oke, udah siap semua ya? Oke, nah itulah anak-anak ibu yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Untuk itu, ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya itu anak-anak ibu,
kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, ya kita mengetahui sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Oke. Nah, yang kedua, kita mengetahui arti dan makna dari Sumpah Pemuda. Ya. Bisa ya anak-anak ibu semua? Oke. Oke, inilah pertemuan kita di pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh sekarang ya anak-anak. Oke, jika tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat siang semua.